Ya, dan kembali bersama kami dalam program Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan dengan Pak Hestu Yoga di studio dan juga Mas Aryo di sini. Tapi kami juga sudah tersambung bersama Pak Roy Mande. Beliau adalah Ketua Aprindo. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, Ya. Pak Popi, selamat malam. Pak Roy, kita tahu bahwa DJP sudah mengeluarkan insentif, tapi seberapa besar dampaknya secara signifikan ini akan berpengaruh terhadap retail di tanah air dengan badai corona ini? Ya, ini yang kami juga sebenarnya sayangkan. Kami baru mengeluarkan rilis resmi dari Aprindo bahwa stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah dirilis beritanya itu tidak sama sekali menyentuh sektor hilir atau sektor real perdagangan di mana kami retail modern itu saat ini berada. Jadi dapat dikatakan stimulus ini hanya pada sektor hulu atau manufaktur di mana tentunya ketika kita berbicara level at the same playing field, ini tentunya tidak hanya sektor hulu, tapi kami juga mengharapkan yang berada pada sektor hilir atau sektor padat karya di sektor real perdagangan, ini kita juga bisa mendapatkan stimulus fiskal ini. Sehingga kalau dikatakan apakah ini juga dapat mendorong daya beli, saya melihat mungkin tidak akan signifikan untuk mendorong ke daya beli. Mempertahankan iya, tetapi tidak akan meningkatkan. Karena ya kalau yang berkaitan dengan hanya stimulus fiskal saja, ini yang masyarakat butuhkan sebenarnya sekarang, apalagi kalau kita lihat kemampuan mereka supaya bisa berkonsumsi adalah bagaimana subsidi itu dapat dipertahankan. Subsidi itu berarti kita bicara energi yang sangat harus kita jaga adalah listrik, kemudian gas dan air. Kemudian juga bantuan-bantuan PMK atau juga program keluarga harapan. Ini juga tentunya ini perlu terus di-booster apakah nilai maupun pencairannya, keberadaannya maupun juga penyampaiannya, serta juga ya itu yang dana desa dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya memampukan supaya juga masyarakat untuk yang menengah ke bawah itu dapat meningkatkan konsumsi. Sementara kalau untuk menengah ke atas kita ketahui ya mereka tentunya akan lebih ingin untuk saving saat ini dengan situasi seperti ini yang bergejolak akibat COVID-19 ini. Okay. Jadi kaitan pajak ini sama sekali tidak akan juga berdampak langsung kepada daya beli, tetapi bagaimana mempertahankan saja sebenarnya. Baik, terakhir mungkin Pak Roy, apa yang diharapkan saat ini dari industri retail di tanah air? Ya, kami sebagai pelaku usaha tentunya sama seperti yang lainnya, kita membutuhkan suatu kepastian dalam hal kaitan regulasi yang saat ini juga tentunya masih digodok dan ini tentu masih perjuangan untuk bisa dapat tuntas ya, kita bicara omnibus law misalnya. Kemudian yang kedua ya kita berharap adanya supaya kita terus dapat ekspansi, meningkatkan daya saing ya. Bagaimana pemerintah juga dapat meletakkan posisi selaku pelaku usaha di hilir untuk level at the same playing field. Nah, ketika kita akan berupaya untuk empati kepada pemerintah, kita harapkan juga pemerintah empati kepada kita, karena retail modern itu berada pada garda terdepan untuk menjaga inflasi, karena kita menjalankan harga eceran tertinggi bagi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi kita sudah mau menuju kepada bulan suci Ramadan, kemudian kita juga kemarin yang menyediakan juga kebutuhan-kebutuhan buat higienis, ya masker, sanitizer dan sebagainya. Kita selalu berada pada garda terdepan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non-pangan, tetapi seringkali kita belum dapat diperhitungkan sebagai bagian yang perlu direlaksasi karena kami juga terdampak akibat berkurangnya kunjungan maupun juga wisatawan yang sering berbelanja pada produk lokal di tempat kami. Baik. Jadi ini yang tentunya menjadi harapan kami. Baik. Terima kasih. Pak Roy, terima kasih untuk informasinya dan juga waktunya di Hot Ekonomi malam ini. Selamat malam. Pak Hestu, saya minta tanggapannya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Aprindo, ternyata tidak terlalu signifikan terhadap daya beli menurut mereka.
Pertama memang kita melihat ya ketika kita membuat desain insentif dengan kondisi yang sekarang, ya kita lihat yang terdampak, yang paling terdampak. Tadi bicaranya yang pertama kemarin pariwisata itu langsung. Kedua ini industri. Nah, kemudian kalau kita bicara daya beli, sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan dari awal tahun event itu banyak sekali hal-hal yang kita dilakukan oleh pemerintah dalam konteks fiskal maupun moneter nanti itu sebenarnya juga dalam konteks mendorong daya beli masyarakat. Kita bicara dari di yang paket pertama kemarin penambahan manfaat sembako, kemudian pariwisata juga diberikan insentif dan itu sebagian pasti mengalir kepada retail dan menambah daya beli. Nah, yang kita lakukan ini hari ini juga tadi untuk pekerja di sektor manufaktur kita berikan. Nah, di awal-awal tahun ini juga sebenarnya kita mempercepat belanja-belanja pemerintah yang sifatnya adalah untuk meningkatkan daya beli. Dana desa pun lebih cepat daripada sebelumnya dan berbagai hal yang juga sudah dilakukan pemerintah. Jadi intinya kan ketika banyak hal yang kita lakukan dalam konteks meningkatkan daya beli, ini ujungnya juga nanti kepada para peritel ini. Jadi yang semestinya mungkin menurun ya kita jaga dengan banyak hal tadi untuk supaya retail tetap terjaga omset dan segala macamnya seperti itu. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Aryo, apa input yang bisa diberikan dengan kondisi sampai saat ini? Oke, pertama saya sepakat ya disampaikan oleh Pak Yoga ya 2 sesi sebelumnya bahwa dalam situasi seperti ini kita harus hope the best and prepare the worst ya. Hari ini kita sudah ada 69 orang yang confirm terkena kasus COVID-19, artinya dalam sejak kemarin 100% kenaikannya. Ya kan, jika ini konstan ini semakin parah. Tapi kita benar tadi kata Pak bahwa kita tidak ingin ke arah yang lebih parah gitu. Jadi ke depan menurut saya pemerintah perlu menyiapkan implementasi yang sudah dikemukakan oleh Ibu Menteri ya, insentif sekitar 1 triliun untuk menyediakan disinfektan, kemudian hand sanitizer dan tadi Pak Yogi juga sudah menyebutkan bahwa mempercepat belanja pemerintah terutama dana desa mungkin perlu dibelikan mandatori bahwa alokasi itu untuk penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan agar masyarakat bisa siap ya terkena dari COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo sudah hadir di sini. Pak Hestu Yoga, terima kasih juga sudah hadir di Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Selamat malam, sampai jumpa.